Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan membagikan satu tema, yaitu iman yang menembus kemustahilan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman yang menembus kemustahilan. Kita baca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Di sini judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat selanjutnya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 4 Injil hanya ada dua tokoh, Bapak Ibu Saudara, dua tokoh yang imannya itu besar, yang imannya itu dipuji oleh Tuhan. Tokoh yang pertama adalah kisah seorang perwira di Kapernaum, yaitu Lukas 7, 1-10. Bapak Ibu bisa baca di sana. Dan tokoh yang kedua adalah kisah seorang perempuan yang Kanaan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa. Di sini saya melihat dan saya menemukan ada dua hal yang patut kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Patut kita teladani. Karena dua hal ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama adalah iman yang tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu perempuan Kanaan ini, dia sudah mendapatkan apa, walaupun secara tidak langsung dia ditolak, saudara. Dia ditolak, dibully. Bahkan mohon maaf, dikatakan disamakan seperti anjing. Luar biasa saudara. Ini kalau nggak memiliki iman yang tahan uji, sudah kabur ini saudara. Patut kita teladani. Imannya ini luar biasa. Makanya di akhir ceritanya Tuhan memuji imannya yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Karena apa? Iman yang tahan uji, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Iman yang tahan uji. Apapun permasalahan kita, badai kehidupan, pergumulan dan lain sebagainya, keuangan, ekonomi dan lain sebagainya, kita harus tahan uji. Pikul salib. Kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Roma 5 ayat 4 di sana dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada tahan uji maka tidak akan ada pengharapan. Wanita ini, perempuan Kanaan ini, dia menemukan satu harapan yang luar biasa, hanya ada pada Yesus. Iman yang luar biasa, tahan uji di situ Bapak Ibu Saudara.
Iman yang sangat dahsyat, saudara. Iman yang besar. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apapun yang kita hadapi dengan iman yang tahan uji. Maka Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, memiliki kerendahan hati di atas rata-rata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perempuan Kanaan ini memiliki kerendahan hati di atas rata-rata. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia menyembah Tuhan walaupun sudah dihina, dikatakan anjing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, wanita ini masa bodoh tentang semua itu. Dia tetap menyembah Tuhan dengan rendah hati, tersungkur di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Ini luar biasa saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, sama kita tersungkur ke kaki Tuhan, atau datang kepada Tuhan, atau datang ke tempat lain? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 18 ayat 12 di sana dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pilihan daripada perempuan Kanaan ini jelas memiliki kerendahan hati di atas rata-rata. Sehingga apa? Kehormatan itu terjadi di dalam kehidupannya. Anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki kerendahan hati di atas rata-rata. Sehingga iman kita dapat menembus kemustahilan. Cuma Yesus yang sanggup memberikan itu semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun kata dunia tahun 2003 ini gelap, mari kita hadapi semua itu dengan iman yang tahan uji. Dan kita miliki kerendahan hati di atas rata-rata. Maka Tuhan mampukan kita untuk menghadapi semuanya itu di tahun 2003 ini. Maka kita akan menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ini Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki kerendahan hati di atas rata-rata. Ini luar biasa saudara. Dia memiliki kerendahan hati di atas kebanyakan orang. Saking sayangnya kepada anaknya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak peduli. Walaupun dia dicaci maki, dibully dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan anjing, dia nggak peduli. Yang penting dia datang kepada Yesus dengan iman yang tahan uji dan memiliki kerendahan hati yang di atas rata-rata. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih atas semua berkat anugerah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan mendapatkan berkat yang dahsyat, yang patut kami teladani. Yaitu memiliki iman yang tahan uji dan memiliki kerendahan hati yang di atas rata-rata. Sehingga iman kami dapat menembus segala kemustahilan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih atas campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.